वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Ayo dukung terus channel MD Islami Populer agar terus memberikan konten-konten yang sangat bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe dan bagikan. Terima kasih. Tak sila ya. Sarungnya bocor. Hah? Tapi enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku semua ketemu lagi. Mudah-mudahan masih senantiasa dalam kondisi sehat, berkah, berkah rezekimu, berkah nafasmu, berkah umurmu, berkah ilmumu, berkah amal ibadahmu, kita semua ya. Ya, seberat apapun beban hidup, seabsurd apapun konflik batin, seruat apapun perjalanan ya yang nggak menentu ini, nasib kita ini, ekonomi kita ini, kita sama Allah dianjurkan, diseru senantiasa sama Allah agar jangan berputus asa dari rahmatku, dari rahmatnya, kata Allah. Karena di balik setiap kesulitanmu pasti ada jalan keluar ya. Ada jalan keluar, ada harapan. Ya, di mana ada kesulitan, di situ juga ada harapan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Bahkan harapannya jauh lebih besar ya, 1000 kali, 100 kali, 1000 kali jauh lebih besar sebenarnya dari masalah hidupmu itu sendiri. Pokoknya di balik kesulitanmu ada harapan ya, ada kelapangan di situ. Maka apapun lah dosa, apapun ya, dosamu memenuhi langit dan bumi sekalipun, harapan Allah, ampunan Allah masih 1000 kali, 1.000.000 kali, atau bahkan tanpa batas sekali ya dari dosamu itu sendiri. Barakallah ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, ngobrol ngalor ngidul yuk ya. Masih masalah menak ya, masih soal menak ya, masih soal kondisi negara, kondisi rezim yang sangat seperti inilah ya. Tuh. Jadi mulai dari presiden sampai menteri-menterinya. Aduh ya Allah. Kemana arah negeri ini gitu kan. Semua orang tahu sebenarnya ya bahwa kita ini negeri ini sudah bukan milik kita gitu kan. Ya, negeri ini sudah bukan milik kita, itu semua orang sudah tahu. Milik buzzer, milik influencer, milik rezim, milik ya siapalah yang, soalnya dari presidennya sampai menterinya, pokoknya rezimnya itu setiap kebijakannya, statementnya ya, itu tidak sedikit pun mengandung suara rakyat, jeritan rakyat, cara berpikir rakyat, itu tidak ada. Rakyat itu dipakai itu pas hanya kampanye itu loh, pas mau menjelang kampanye itu baru dipakai rakyat itu. Itu pun sudah dibeli itu kedaulatannya, itu dibeli suaranya itu. Jadi kalah menang itu sudah tergantung modal, tergantung pemodal. Bayangkan saudaraku, betapa rusaknya sistem negara yang kita cintai ini, rezim yang kita cintai ini, rusak. Kemarin di
Rizal Ramli ya, Rizal Ramli kayaknya ada videonya, nanti saya putarkan. Untuk nyalon jadi gubernur ya, wali kota itu sekian, gubernur sekian, menteri sekian, untuk jadi anggota DPR sekian. Jauh gajinya nggak cukup, tapi itu tetap ditempuh. Dan bukan hanya Rizal Ramli saja, saya tahu sendiri kan, beberapa kali saya juga kedatangan tamu caleg-caleg itu. Kan saya baca proposalnya itu. Ya, untuk bayar rekomnya saja, rekom ke partainya saja udah miliaran. Oke, biar nggak bertele-tele saudaraku, yuk kita masuk ke materi yuk. Bismillah, mudah-mudahan video ini bermanfaat lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Nih Menak ini, katanya ciri-ciri radikal itu berawal dari good looking, ganteng, menarik. Nih Menak ini ya, fasih bahasa Arabnya, hafid Quran, pintar, dapat simpati orang, jadi pengurus masjid, diangkat jadi imam masjid, lalu masuk teman-temannya dan masuk ide-idenya yang ditakutkan. Wah ini kan keren kan, padahal ini semua good looking ini itu adalah calon-calon suami idaman itu. Good looking, ganteng ya, menarik, fasih bahasa Arab, hafid Quran ya, pintar, dapat simpati banyak orang, jadi imam masjid. Nah ini katanya Menak, ini di sini potensi masuknya radikal. Ngawur ya. Padahal yang disebut ini adalah suami idaman, ini calon menantu idaman ini yang dicari-cari. Tapi menurut versinya Menak, disitulah radikalnya masuk gitu. Padahal kalau menurut saya bukan dari good looking itu radikalnya masuk, tapi dari God looking. Nah, itu masuk. Orang yang suka masuk got, masuk gorong-gorong, masuk kali, belusuan ke pasar-pasar. Nah dari situ radikalisme masuk. Radikal yang bagaimana Gus? Radikal yang makan aspal, minum aspal gitu, makan semen, nguntal kayu gitu kan, gusur-gusur tanah. Nah, di situ radikalnya masuk. Yang maling triliunan Taipan, yang disertifikasi ulama, yang korupsi banyak-banyak dari kalangan pejabat ya, yang disertifikasi ulama. BBM tidak diturunkan, yang disertifikasi ulama. Covid merebak dan gagal dikendalikan kenaikannya, yang disertifikasi ulama. Apa-apa ulama, apa-apa ulama. Ya, BPJS bangkrut, yang disertifikasi ulama. Reklamasi menyengsarakan rakyat ya, menghancurkan kedaulatan negara, bangsa, yang disertifikasi ulama. Benar apa salah? Yang bikin gaduh, bikin pecah belah umat ini buzzer, influencer, yang disertifikasi ulama. Ayo benar, ustadz, da'i. Apalagi yang carpak, yang bohong, yang ngolpok, yang dusta, yang nipu, yang hoak presiden, yang disertifikasi ulama. Yang mengeluarkan sertifikasi Menak, Menteri Agama. Menteri Agamanya tidak bisa baca Quran. Pokoknya 180 derajat ini negeri yang kita cintai itu ke titik nol sudah. Nol peradaban, nol defisit hujah. Masa Gus Menak tidak bisa baca Quran. Gila ya, ini warga nih, ini warga yang terkena lahan penggusuran ini, lihat nih, korban. Lihat nih, lihat. Padahal kami belum dibayar, tapi udah ada pengeksekusian. Memang mau kemana? Ya udah, sabar. Biarin kita dijolimin, biarin kita dijolimin. Coba lihat. Karena juga nggak ada yang peduli sama kita. Toh polisi juga kasar mainnya. Kasar. Mereka nggak peduli, mereka tutup mata. Nggak ada yang akan yang peduli sama kita. Nih.
Padahal rumah kita SHM, jelas SHM. Nih. Coba bayangin, rumah yang segini kecilnya coba, cuma dibayar 2.600.000 per meter, mau pindah kemana mereka? Saya akan SHM tunjukin ya. belum Saya dibayar. akan tunjukin ke lokasi. Yang mau lihat silakan. Nih ibu-ibunya nih. Mereka tuh udah siap banget, udah siapin semuanya buat kita. Garing aja perabotan pun itu nggak usah dibawa ya. Coba bayangin, coba. Mereka tuh rampok kita, rampok rumah kita. Biarin. Sama siapa lagi kita harus ngadu? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu Ini udah fiha. angkut-angkut barang nih. Karena apa? Karena yang ngeruk-ngeruk itu tuh nggak punya hati, mereka. Main bongkar aja. Polisi juga udah nggak punya hati. Polisinya udah nggak punya hati. Allah. Padahal kita SHM loh. Bapaknya mana? Bagaimana bawanya? Coba. Nih. Ini Nyai ini nih korban. Tapi belum dibayar kan Nyai? Belum dibayar. Kalau udah dibayar mah Nah, bener. Belum dibayar. Kami mau dieksekusi, perabotan kami diangkut-angkutin. Coba, apa kalian nggak punya hati? Ini Nyai ini nih bapaknya tuh udah stres Anaknya stres. gara-gara gusuran. Anaknya juga Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oh Bapak, jangan ambil rumah kami. Kami mau tinggal di mana? Setiap hari polisi sama tentara datang. Saya takut. Tolong saya mau tinggal di mana? Yang buat Bapak bahagia, lakukan Pak, banggakan Preman-preman sudah disewa di untuk depan pemasangan kami lahan, semua, banggakan tutup pembelaan rapat-rapat. kemanusiaan. Ternyata saya tidak menyangka, ternyata aparat kita itu adalah rampok yang nyata, rampok yang terlihat. Ntar tak putar semua videonya. Saya mau digusur. Belum dibayar. Harganya murah. Saya beli tanah itu boleh jatuh bangun, Pak. Aturan saya beli tempe, saya belikan asin buat rame-rame untuk membelinya. Tapi kenapa saya nggak dapat keadilan sama sekali, Pak? Tolong kami. Saya mau dieksekusi besok hari Selasa, Pak. Ini buzzernya, influencernya, rezimnya, menaknya bingung mensertifikasi ulama, sibuk menuduh radikalisme, sibuk menuduh menjelek-jelekan khilafah. Padahal bangsat yang ngerampok dia yang dituduh khilafah, yang ngerampok rezim yang dituduh radikal khilafah syariat. Ini yang kamu bangga-banggakan, ini demokrasi, ini Pancasila, ini NKRI harga mati, ini badoken, jeglaken ini coba. Badoken nuntalen itu. Ini bahasa klasik, bahasa sudah agak-agak klasik lah. Ya apa lek mbokmu sing dadi korban ngono iku, Gimana kalau anakmu yang jadi korban seperti tadi itu? Iya, kamu sekarang tertawa, bolehlah, tertawalah kamu ya. Akan tiba saatnya kamu yang bongko
kena kualatnya rakyat kecil seperti tadi itu. Akan tiba saatnya anakmu yang matek ngenes, ya, anakmu cucumu yang matek ngenes, padahal nggak ikut berbuat dosa, ya. Akan tiba saatnya kamu, rumahmu, akan tiba saatnya rumahmu, kantormu yang akan digusur sama Allah. Dengan apa? Dengan tsunami, dengan likuifaksi, dengan truk tronton yang nyasar, dengan bis yang nyasar. Buktikan. Enggak lama, sabar. Ntar lagi kamu matek semua, mengenaskan kamu itu. Buongko modar. Rakyat nyelengi tetes demi tetes bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, beranak pinak, bercucu-cucu, beli tanah, punya rumah, SHM. Ini rezim baru seumur jagung, ya, sudah gusur-gusur, ngerampok-ngerampok tanpa kemanusiaan seperti itu. Dan ini katanya NKRI harga mati, matamu bangsat. Pancasila, aku Pancasila, matamu bangsat. Aku Bhinneka Tunggal Ika, matamu bangsat. Nih, tak kasih foto. Aku nggak usah ngomong NKRI harga mati. Nih, before after. Ini orang Banten. Di depan rumahnya dia ada fotonya caleg dari PDI. Nih, aku bukan presiden, bukan menteri, bukan lurah. Gak apa-apa, aku sombong sama matamu bangsa tadi itu. Nih, tak bedah, aku bersama jamaahku, tak bedah, Banten. Alhamdulillah. NKRI harga mati, enggak. Harga matiku la ilaha illallah. Harga matiku tauhid. Harga matiku agama. Harga matiku Allah. Harga mati itu enggak bisa ditawar. Kalau NKRI itu masih bisa ditawar. Buktinya mana? Rakyat dicekik. Harga mati matamu, harga mati. Ayo diadu NKRI-mu sama NKRI-ku, ayo. Banten. Ini kasihan ini istrinya lumpuh. Ya, suaminya 5 tahun ngurusi istrinya itu, lumpuh istrinya. Beol, mandi, ya, buang air besar, itu digendong sama suaminya ke kali karena nggak punya WC, nggak punya kamar mandi, digendong ke kali. Suaminya makannya hanya mengandalkan anjingnya, jadi dia punya anjing yang disewa untuk ngusir-ngusir hama. Di situ dia makan. Anaknya kecil, perempuan 2, lihat di Munja Channel tuh. Nih, sebelum sesudah Probolinggo, targetku 1000 bedah rumah. Kamu yang gusur, saya yang bangun. Ya nggak apa-apa, kamu gusur 100 hektar. Saya cuma bangun 1. Ya nggak apa-apa, memang saya bukan presiden, saya bukan menteri. Ini aja galang dana dari jamaah. Bedah rumah habisnya 35-40 juta. Aku pribadi 10 juta, pribadi 5 juta, sisanya digotong royong. Ya pelan-pelan. Itu masih ada numpuk itu. 200 rumah calon yang akan dibedah itu. Ya pelan-pelan, memang bukan caleg. Ya memang harus cari uangnya halal. Jualan sambal, jualan kopi, jualan madu. Ini apa ini? Terakhir. Kita PBNU mati-matian agar minta disahkan. Termasuk hanya PBNU yang minta Pak Jokowi segera membubarkan Hizbut Tahrir, hanya Nahdlatul. Tolong catat dalam sejarah. Orang yang lain mana? Saya minta setelah dibubarkan HTI, tangkap pengurusnya.
Matamu tangket pengurusnya. Ormas dilarang tapi pengurus nanti ditangkap. Ini kejadian ya, bikin film khilafah. Khilafah itu bukan ajaran Islam, itu sejarah Islam. Betul betul. Sekarang tunjukkan kepada saya di Timur Tengah mana negara khilafah di Timur Tengah. Rizik aja di Arab Saudi, mampunya negara khilafah, mampu. Padahal Rizik ada di Arab Saudi. Rata-rata Kesurupan air jernih. Tunjukkan kain di Timur Tengah. Yang negara khilafah tunjukkan kain. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, hari udah kita nggak usah bahas, udah sering kita bahas, cuman kita lihat aja, lucu aja. Abu Yazid membunuh Sayyidina Husain dan keluarganya hampir 40 sampai bayi-bayi hari ini 10 Muharram gara-gara khilafah Yazid bin Muawiyah. Pembunuhan Husain gara-gara khilafah. Wah, gak ngerti sejarah orang ini. Indonesia negara kesepakatan. Yang kita mereka bukan hanya Islam. Sini ada Oh, nelanjangi dirinya sendiri orang ini. tambah penghujung negara kesepakatan. Betul-betul. Dan ini sudah disepakati. Betul-betul. Dan diganti khilafah. Siap niruka mana? Niruka. Jadi khilafah bukan ajaran Islam tapi sejarah. Ini omongan saya begini dipilih Kang Said aja dipilih Syiah, bayangkan. Pada basis Wahabi ada di Saudi Arabia. Sedangkan Said Akhil Siraj adalah alumni Saudi Arabia. Gerak mereka Kang Said tahu semua. Tapi dipitnah Kang Said adalah si bayangin Pak. Membunuh karakter ketua umum. Tapi takut videonya tersebar. Sebarkan boh fitnah besok terhadap PBNU. Karena saya ini adalah Rocky Surya PB. Tolong Kang jangan ya. Ya. Ini yang pegang ini siapa sih? Yang pegang ini siapa sih? Yang pegang ini siapa? Bingung dia. Udah, masih ini dulu. Karena saya sedang bikin kaderisasi mewakili daripada Abah Bustami tentang KN2 ya. Ini dimatikan dulu. Hah? Dimatikan dulu? Nggak dimatikan saya turun nih. Ini cabut aja. Takut nih ya. Jangan ada yang merekam. Abah Bustami siapa? Oh, ini kencing turun. Takut nih ya. Aku penasaran baca captionnya temen. Kan captionnya kan begini, coba lihat. Kita PBNU mati. Ada masalah apa Kiai NU ini dengan Habib Rizik dan khilafah? Hina Habib tapi takut videonya tersebar. Di ujung-ujungnya matiin. Jangan disebarkan. Dibayar kontan sama Allah. Jelek-jelekan Habib Rizik, menolak khilafah. Nggak usah nunggu besok. Menit itu juga, detik itu juga dibayar kontan sama Allah. Dihina-dinakan sama Allah. Astagfirullah. Ditelanjangi sama Allah. Sekarang gitu ya rata-rata ya. Udahlah. Nggak usah bahas NU ya. Kalau NU itu ngaji NU itu sama Profesor Azharo, keren ya. Wes, mudah-mudahan manfaat teman. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku, ayo dukung terus channel MD Islami Populer agar selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat. Ingat, jangan lupa like dan subscribe dan bagikan. Terima kasih. आप जैसा है ना कोई आप जैसा था कोई